Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denindra Seril Naomi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai historiografi dalam buku Sejarah Sumatera yang ditulis oleh William Marsden. Di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah diterjemahkan. Poin-poin pada presentasi hari ini, yang pertama ada biografi dari penulis yaitu William Marsden, yang kedua ada isi dari buku Sejarah Sumatera, yang ketiga ada analisis historiografi dalam buku Sejarah Sumatera, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu biografi dari penulis yaitu William Marsden dan pengenalan mengenai Pulau Sumatera. Yang pertama, William Marsden merupakan anggota dari The Royal Society yang datang ke Nusantara sebagai sekretaris EIC pada tahun 1771 pada usianya yang ke-17 tahun. EIC ini merupakan kongsi dagang Inggris atau East India Company. William bisa dikatakan seorang yang orientalis. Seorang yang orientalis adalah orang yang melakukan kajian terhadap masalah-masalah ketimuran, mulai dari sastra, bahasa, antropologi, sosiologi, psikologi, hingga agama yang menggunakan pandangan atau paradigma Eurosentrisme. Yang kedua adalah isi dari buku Sejarah Sumatera atau resume dari buku Sejarah Sumatera. Buku Sejarah Sumatera di Pulau Sumatera yang digambarkan oleh William Marsden dalam buku tersebut. Pulau Sumatera digambarkan sebagai pulau dengan kekayaan alam yang melimpah, menyerupai Indalas atau Andalusia, negeri kejayaan bangsa Arab di Spanyol. Penamaan Sumatera sendiri dalam bukunya tersebut, penduduk setempat pada tahun 1771 tidak menggunakan nama Sumatera dalam penyebutannya, melainkan Pulau Perca. Perca sendiri memiliki arti dalam bahasa Melayu yaitu bagian atau serpihan. Selain itu, dalam bukunya Marsden juga menjelaskan mengenai alam, geografi, karakteristik penduduk, pemerintahan, adat istiadat Pulau Sumatera terutama pada masyarakat suku Rejang. Tidak hanya masyarakat suku Rejang saja, Marsden juga menjabarkan mengenai masyarakat suku Pasemah, masyarakat suku Lampung, Korinci, Sungai Tenang, Serampe, dan negeri-negeri Melayu lainnya juga menjadi objek kajian pada buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu salah satunya pada masyarakat suku Rejang yang dideskripsikan oleh Marsden memiliki postur tubuh agak di bawah rata-rata, memiliki kaki tangan yang kecil namun terlihat anggun, dan tidak ditemukan cacat fisik sekalipun pada masyarakat suku Rejang. Masyarakat suku Rejang yang digambarkan Marsden bermukim di dusun atau kampung. Bukan tidak bisa dikatakan sebuah kota karena kecilnya intensitas penduduk. Yang selanjutnya yaitu masyarakat di suku negeri Lampung. Pada masyarakat suku negeri Lampung ini banyak terjadi peperangan antar desa maupun dengan bandit-bandit Jawa yang seringkali bergerak menuju ke negeri Lampung. Perilaku masyarakat dari negeri Lampung ini sedikit lebih bebas dan relatif lebih tidak bermoral dari penduduk pribumi Sumatera lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis historiografi dari buku Sejarah Sumatera yang ditulis oleh William Marsden dalam bentuk terjemahan. Analisisnya salah satunya pada paragraf di halaman 250 pada buku tersebut, yaitu untuk menghentikan pengaruh-pengaruh negatif dari penyalahgunaan otoritas yang dilakukan adalah pemotongan bagian dari company dalam rangka menindaklanjuti keluhan yang ada. Berkat ketegasan dari company pun desa-desa di wilayahnya terus terjaga kedamaiannya. Dapat dilihat dari paragraf tersebut bahwa meskipun Marsden menggunakan sudut pandang historiografi yang orientalis atau Indonesia, akan tetapi unsur-unsur mengagung-agungkan company dan sistem kolonialisme masih ada. Salah satu ciri historiografi kolonial yaitu adalah bersifat Eropa sentris dapat dilihat dari tulisan yang menjelaskan berkat ketegasan dari company. Hal ini menunjukkan bahwa Marsden tetap membawa sudut pandang Eropa sentris dalam tulisannya. Selain itu, naskah William juga mengandung unsur etnosentrisme. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari analisis historiografi dalam buku Sejarah Sumatera, yaitu perbandingan yang dilakukan oleh Marsden dalam tulisannya membuktikan bahwa konsep pandangan Marsden menunjukkan adanya sikap etnosentrisme dan bersifat Eropa sentris. Tulisan Marsden dalam buku Sejarah Sumatera
banyak berfokus pada kehidupan masyarakat suku Rejang dan Pasemah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai sekretaris dari East India Company atau EIC di Bengkulu atau Bengkulu. Bengkulu menjadi tempat dagang EIC selama ratusan tahun. Kedekatan antara pegawai-pegawai dan kepala adat di negeri-negeri Pulau Sumatera dengan EIC juga terlihat. Company Inggris ikut campur dalam urusan adat dan pemerintahan di berbagai negeri di Pulau Sumatera. Meskipun beberapa tulisannya tetap mengandung unsur Eropa sentris dan kurang mengacu pada fokus, William disebut sebagai orang yang orientalis. Buku ini dapat digunakan sebagai pegangan yang baik guna mengenal Sumatera pada ratusan tahun lalu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.